Selamat pagi, Tuhan berkati, shalom. Mari kita akan membaca firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 21. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-10. Mulai ayat 10, Kisah Rasul 21, mulai ayat 10 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa lama kami di sana, datanglah dari Yudea seorang nabi yang bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Dengan ikat pinggang itu, ia mengikat kaki dan tangannya sendiri. Lalu berkata, "Inilah yang dikatakan oleh Roh Allah. Pemilik ikat pinggang ini akan diikat seperti ini di Yerusalem oleh orang-orang Yahudi dan diserahkan kepada orang-orang bukan Yahudi." Ketika kami mendengar itu, kami dan semua saudara-saudara yang tinggal di Kaisaria itu minta dengan sangat kepada Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tapi ia, yaitu Paulus, menjawab, "Apa gunanya saudara-saudara menangis seperti ini, sehingga membuat hati saya hancur? Saya sudah siap, bukan hanya untuk ditangkap di sana, tapi juga untuk mati sekalipun karena Tuhan Yesus." Paulus tidak mau mendengar kami, maka kami berhenti melarang dia. "Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi," kata kami. Nah, sampai di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah waktu Paulus di jemaat di Kaisaria dan Paulus merencanakan untuk berangkat ke Yerusalem. Ya, memang maksudnya di sana untuk menemui para rasul-rasul, untuk bersaksi, dan bahkan seringkali Paulus mengingat jemaat di Yudea itu untuk memberikan bantuan, karena waktu itu ada, ya kalau di sana waktu itu bencana kelaparan, entah dikarena apa tapi tidak tahu, tapi ada mengalami seperti itu. Nah, waktu Paulus sedang bersekutu, maka di situ dikatakan datanglah orang dari Yudea. Nah, salah satunya adalah Agabus. Waktu Agabus ini datang, Agabus lalu ikut persekutuan, dan saya yakin persekutuan ditambahkan dengan orang-orang yang bahkan Agabus itu dituliskan di situ seorang nabi. Itu kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan orang yang seringkali mendapatkan ilham roh untuk bernubuat. Ya, jadi memang di Alkitab karunia-karunia itu ada salah satunya nubuat. Itu langsung, tapi nubuat itu dari Allah dan pasti tidak bertentangan dengan Alkitab, firman Allah. Kalau ada nubuat bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Ya, harus ditolak. Beberapa puluh tahun yang lalu, waktu pelayanan di sini memang belum seperti sekarang ini. Waktu itu saudara Kris Subagio, dia bernubuat. Nubuatnya itu waktu itu persekutuan kecil di gereja belah barat. Dia bernubuat besok akan ada di muka itu gereja yang lebih besar dari gereja ini. Dan di belakang ini akan ada bangunan untuk tempat-tempat persekutuan. Ya, waktu itu saya catat saja. Ya, saya catat saja. Saya belum
mengaminkan pasti jadi juga belum. Karena apa? Karena ini dinubuatkan, atau waktu itu dia berkata ini dapat dari Tuhan. Ya, saya yakin karena kita sedang persekutuan. Tapi untuk itu saya memang masih mau meneliti apakah di Alkitab ada seperti itu. Ya. Tapi di Alkitab memang ada, nanti Tuhan akan memberkati, Tuhan akan ini itu ada jelas. Nah, setelah saya catat akhirnya betul berapa puluh tahun kemudian terjadi ini. Nah, begitu ini jadi saya beritahu kepada dia untuk dia datang ke sini. Ini apa yang kamu nubuatkan jadi. Nah, itu nubuat betul. Jadi nubuat itu dari dan pasti jadi dan tidak bertentangan dengan Alkitab. Kalau itu tidak jadi berarti ya bukan dari Tuhan. Tapi itu jadi. Nah, puji Tuhan. Tapi kemudian waktu ulang tahun gereja kita ke 58 Januari tahun 18 itu saya berusaha, dia ternyata sudah dipanggil Tuhan. Ya, jadi nubuat itu. Nah, waktu itu Paulus ada di situ. Agabus ini waktu ikut bersekutu, apalagi diketahui oleh jemaat bahwa Agabus ini adalah seorang yang sering mendapat karunia nubuat ini. Ya, maka apa yang terjadi? Agabus ini mengambil ikat pinggangnya Paulus, lalu diikatkan pada tangan, kaki, dan kemudian dia berkata orang yang punya ikat pinggang ini nanti akan diikat, akan diserahkan oleh orang Yahudi kepada orang bukan Yahudi, dan kemudian akan mengalami penganiayaan dan lain-lain. Nah, apa tujuannya? Tuhan sebenarnya itu rindu memang memakai seorang, satu untuk jadi saksinya, ya. Kedua, untuk menjadi martir. Tapi untuk itu adalah orang-orang yang pilihan betul. Sebab kalau orang tidak terpanggil betul jadi martir, wah itu bisa ndak kuat, ya. Saya pernah lihat video di mana ya, di Timur Tengah, di Iran atau di mana. Ada dua orang ditangkap, dua orang anak Tuhan ini. Ditangkap, lalu kemudian setelah ditangkap dianiaya oleh ISIS. Waktu dia dianiaya oleh ISIS, kemudian diikat, disuruh berlutut. Lalu orang ISIS ini berkata, ayo sekarang kamu tak beri kesempatan, kalau kamu mau menyangkal Tuhan, kamu mau menyangkal Yesusmu, kamu hidup, silahkan pergi. Tapi kalau tidak, saya tembak. Jadi di mukanya. Wah, ini dua orang ini bergumul. Tapi yang satu akhirnya rupanya tidak kuat. Terus akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi yang satu ini menyangkal Tuhan, tapi lalu malah kena bom atau apa, malah mati. Tapi yang tidak mau menyangkal ini akhirnya yang mau nembak itu malah ketakutan lari sendirilah. Ini ya saya nggak tahu bagaimana Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Nah, ini Paulus ini diberitahu seperti itu dengan tujuan supaya Paulus ini kalau memang belum siap, ya silahkan tidak usah pergi ke Yerusalem. Tapi kalau Paulus ini siap, ya saya kira tidak masalah. Jadi Tuhan itu untuk memakai seorang itu, satu, Tuhan juga tidak memaksa, tapi juga Tuhan itu boleh dikatakan ya merintah.
Maka di dalam pasal yang ke-20 ayat 22 kan Paulus berkata, aku ada di dalam tawanan roh. Tapi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup katakan, aku diperintah oleh roh. Ya. Jadi dia orang yang ditawan kan apa-apa kan diperintah sama yang nawan. Nah jadi mau atau tidak mau harus nurut. Tapi Roh Kudus ini tidak seperti orang yang nawan. Kalau orang yang nawan tidak mau nurut ya langsung ditendang atau bunuh. Tapi kalau Roh Kudus tidak mau nurut ya karepmu kamu nanti tidak nurut. Nah jadi tidak dengan tapi Paulus puji Tuhan. Paulus adalah seorang yang begitu dia tahu dia ada di tawanan roh, artinya dia kalau mau pergi kemana itu adalah karena perintah Roh Kudus dan dia selalu taat. Nah ini yang saya ingin sampaikan, Bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi, kita ini boleh dikatakan orang yang kalau seperti di dalam terjemahan baru itu tawanan roh, atau kita ini orang yang hidup di bawah perintah Roh Kudus yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah kita tinggal nurut enggak? Begitu kita dengar firman Tuhan, begitu kita baca firman Tuhan, ya kita mau nurut atau enggak? Bebas. Milih. Ya. Kita diberi kesempatan untuk diberi free will, berkata kemauan bebas untuk milih. Tapi mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang patut menjadi teladan bagi kita. Yang Paulus sendiri berkata, ikutilah ajaranku, kehidupanku, teladanku ini. Ya, dia berkata ikuti teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Maka Paulus waktu dia diberitahu akan mengalami seperti itu, apa jawab Paulus? Paulus menjawab dengan jelas, tetapi ia menjawab, apa gunanya saudara menangis seperti ini sehingga membuat hati saya hancur? Saya sudah siap, bukan hanya untuk ditangkap di sana, tapi juga untuk mati sekalipun karena Tuhan Yesus. Wah, ini satu jawaban yang saya percaya kalau misalnya aja kita bisa melihat Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus seperti kepada Stefanus waktu dilempari batu. Tuhan Yesus berdiri, respect. Orang yang mau rela, bukan dipaksa tapi rela demi nama Tuhan, karena dia memang sudah terpanggil, terpilih, tapi rela mau seperti ini. Respect Tuhan itu luar biasa. Saya pernah membaca satu kesaksian ini di Indonesia, di Poso. Ada anak baru pulang dari retret, anak remaja. Mungkin sudah ada yang pernah membaca ini. Begitu dia pulang dari retret, di tengah jalan ketemu dengan kelompok teroris itu. Lalu ditanya dari mana? Dari retret. Oh, kamu ini pengikutnya Yesus ya? Iya. Ayo kamu sangkal Yesus. Oh enggak, saya tentara atau serdadunya itu, saya tentara Kristus. Saya enggak akan menyangkal. Wih, tangannya dipotong kaki. Waduh, akhirnya dia tetap enggak mau nyangkal Tuhan sampai mati. Wah, luar biasa. Ya, tapi saya sangat yakin itu bisa mampu seperti itu karena Roh menguatkan. Ya, tapi bukan berarti hanya Roh saja, tapi dia sendiri juga punya tekad. Roh Allah
Tuhan ikut bekerja untuk meneguhkan. Maka dikatakan dalam Kisah Rasul begitu banyak katakan di mana pemberitaan Injil, maka Allah ikut bekerja untuk meneguhkan dengan sign, dengan tanda-tanda. Itu supaya yang dipakai itu makin kuat. Lah ini Paulus, begitu dia diberitahu itu, apa yang terjadi? Yang terjadi dia berkata, aku bukan cuma takut atau mengapa kamu menghancurkan aku? Aku sudah siap bukan saja untuk ditangkap di sana, tetapi juga untuk mati, sekalipun karena Tuhan Yesus. Kalau di situ katakan Paulus tidak mau mendengar kami, maka kami berhenti melarang dia. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi, kata kami. Paulus tidak mau mendengar itu berarti Paulus lebih taat kepada manusia atau kepada roh? Pada roh. Ya memang kita harus belajar lebih taat kepada roh daripada roh Allah, maksudnya bukan daripada manusia. Manusia, wah ya maunya kan ngeman. Nah Isa jangan serah. Kita masih membutuhkan, kita masih perlu untuk itu manusia. Tapi Allah punya jalan sendiri. Ya. Kalau Paulus toh akhirnya pergi ke Yerusalem dan ditangkap, dan puji Tuhan, ternyata Tuhan itu punya rencana yang luar biasa indahnya. Indahnya apa? Paulus itu sudah sering pengen pergi ke Roma, tetapi terhalang terus. Padahal dia sudah rindu pengen ke sana, terhalang. Lah ini akhirnya akhirnya setelah ditangkap di Yerusalem, dia akhirnya diadili dan akhirnya dia naik banding kepada Kaisar. Dan akhirnya harus ke Roma. Ya, dan ke Roma bukan dengan apa itu jalan sendiri, tapi dikawal oleh tentara-tentara Rom. Walaupun pernah kapalnya terdampar dan lain-lain, tapi dia pergi tidak sendiri, tapi dikawal. Bahkan pernah terjadi pada waktu kapal itu sudah diombang-ambingkan oleh ombak, sudah diprotoli ya, karena sudah hancur-hancuran kapal itu, tinggal kalau enggak Tuhan tolong sudah tenggelam. Tapi malam itu Paulus mendapat penglihatan, katakan jangan takut karena ada engkau semua anak buah kapal akan selamat. Wah lah ini Paulus ini kan berarti justru melalui penderitaan justru membawa keselamatan begitu banyak orang. Akhirnya sampai ke Rom. Dan di Rom akhirnya tidak langsung dimasukkan penjara, tapi boleh nyewa rumah sendiri dan orang-orang di sana, anak-anak Tuhan di sana bebas. Ya. Dan memang menurut kisah kalau nggak salah Paulus akhirnya juga mati di Roma. Ya, tapi dengan disiksa luar biasa. Waktu itu mungkin saja di pemerintahan Nero itu. Ya puji Tuhan, jadi mari kita belajar dari Rasul Paulus. Bukan saja belajar tapi meneladani bahwa kita ini yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Ya. Panggilan kita kan bukan Tuhan Yesus langsung datang temui kowe ikut aku seperti Petrus, kan enggak gitu. Tapi lewat Rohnya yang kudus. Entah itu waktu apa, enggak tahu. Saya sendiri juga waktu dipanggil, pendeta itu yang menyampaikan firman Tuhan itu ya menyampaikan begitu saja, orang lain tidak merasa terpanggil, tapi saya langsung ini Roh Kudus. Ya.
Cuma dia boleh dikatakan minggir dari mimbar, ngambil bunga hiasan di mimbar itu, lalu bunga itu diremet-remet, diceklek-ceklek, lalu bunga itu dibuang, dilempar. Terus pendeta waktu itu, pendeta Gamaliel, dia tanya, siapa mau beli bunga itu yang sudah diremet-remet, diceklek-ceklek itu? Tidak ada orang. Tapi dia kemudian menyampaikan Tuhan Yesus mau beli dengan darahnya. Nah, di situ saya kena. Oh, ini panggilan saya. Ini panggilan saya. Saya adalah orang yang sudah hancur-hancuran, tapi dipanggil, dibeli Tuhan. Wah, saya bersyukur sekali. Kenapa? Dalam waktu kira-kira 3-4 bulan pergumulan saya, akhirnya saya menyerah dan saya meninggalkan pekerjaan untuk masuk pendidikan. Dan puji Tuhan sampai sekarang Tuhan terus meneguhkan, menguatkan. Ya, puji Tuhan. Nah, Paulus, saya melihat, waduh, sangat perlu sekali kita teladani. Punya tekad seperti itu. Tapi orang yang seperti itu justru tidak dirugikan, tidak dikecewakan, tapi justru malah dipakai Tuhan luar biasa. Dan Paulus dalam perjalanan sampai ke rumah, dia nulis, dan tulisannya sampai sekarang. Tidak ada orang yang melayani Tuhan baca surat-surat tulisannya Rasul Paulus katakan, wah ini surat ini jelek, tidak ada. Semua berkata, wah ini menguatkan. Bahkan kalau kita selidiki, yang tentu yang pernah belajar, kita tahu Alkitab Perjanjian Baru, boleh dikatakan separuh atau lebih dari separuh adalah tulisan Paulus yang sangat menguatkan gereja, yang sangat membangun gereja, yang sangat meneguhkan pelayanan. Orang setiap kali membaca suratnya Paulus selalu diteguhkan, dikuatkan. Oleh karena itu kalau orang tidak mau membaca Alkitab, ya memang semua, tapi saya yang lihat makin banyak membaca semua, juga suratnya Rasul makin dikuatkan. Maka kalau kita hamba-hamba Tuhan di tempat ini, semua menganjurkan seperti itu adalah tepat. Sebab tanpa firman Tuhan Alkitab, hidupmu bagaikan orang yang tidak pernah makan, akan kelaparan rohmu. Dan orang yang kelaparan lama-lama pasti mati. Ya, pasti mati. Tapi kalau kita makin banyak baca, kita makin dikuatkan, diteguhkan, dimantapkan, bahkan akan berkata seperti Paulus. Apa kata Paulus di dalam ayat itu? Apa gunanya saudara menangis seperti ini, sehingga membuat hati saya hancur,
Saya sudah siap bukan hanya untuk ditangkap di sana, tapi juga untuk mati sekalipun karena Tuhan. Ini yang diucapkan oleh Paulus. Ya. Dan puji Tuhan, kalau kita atau terjemahan firman Allah yang hidup katakan, tetapi ia berkata, mengapa saudara menangis dan menghancurkan hati saya? Sebab bukan saja saya rela dipenjarakan di Yerusalem, melainkan juga rela mati bagi Tuhan Yesus. Nah, ini saya sangat yakin justru bukan akan membuat gereja merosot, tapi bertumbuh. Sebab darah martir itu adalah benih gereja. Ya, benih gereja. Kalau kita tidak berani bayar harga darah, ya pelayanan kita ya cuman gitu-gitu itu aja. Tapi kalau kita berani bayar harga dengan seperti Paulus, luar biasa. Luar biasa, Tuhan pakai luar biasa. Nah, apalagi sekarang kita di Indonesia ini kesempatan menghadapi virus corona yang udah berbulan-bulan. Saya sampai terus terang aja lihat TV itu jelek. Kenapa? Kenapa lihat TV kok jelek? Sudah wegah gitu. Kenapa? Ya? Tahu enggak? Lah beritanya podo wae cuma itu. Sana Covid gini, sana Covid gitu. Itu semua baik di TV One, baik di Kompas, ya, baik di Metro. Ya hampir di semua, padahal sekarang TV itu banyaknya ada Krishna, ada wah macam-macam TV banyak sekali, tapi beritanya ya sama. Nah, kecuali kalau lihat di mana itu di TV-nya itu siapa itu sini kan untuk anak-anak terus ya. Nah, tapi masuk kita ndelok sih anak-anak itu. Kan maksud kita berita, tapi beritanya itu selalu sama. Di Jakarta gini, di Surabaya gini, di Bandung gini. Wah, itu hanya itu saja. Ya. Nah, saya lebih baik mencari berita di YouTube. Ya, sekarang karena saya makin bisa ya, misalnya cari Gilbert Lumindong, Bambang Nurseno. Ya, ini yang bisa untuk kita menambah pelajaran firman Tuhan ya, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang misi banyak ya saya dapatkan dari situ. Jadi itu berguna bagi kita. Ya, itu berguna. Ya. Ya, puji Tuhan. Maka itu biarlah kita di masa seperti ini kita terus meningkatkan. Bahkan biarlah kita juga belajar dari Paulus, tidak akan terkendala untuk lebih nurut Tuhan walaupun harus mengalami yang secara daging tidak enak, tapi secara roh itu sangat-sangat menguntungkan untuk kita sendiri, tapi juga untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, kita untuk Indonesia, ya, kita harus mengasihi bangsa kita. Seperti Yeremia berkata, kesejahteraan bangsa itu adalah kesejahteraan, kebaikan bangsa itu adalah kebaikan. Kalau kita mengusahakan baik dengan doa, dengan pelayanan, dengan apa saja untuk negeri kita, nanti itu akan
akan berdampak untuk kita sendiri. Ya, ini saya saksikan supaya semua kita ngerti ya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita ibadah cuma streaming. Ya, jemaat tidak semua bisa. Yang di daerah-daerah yang tidak punya, yang tua-tua tidak punya HP untuk ikut streaming kan tidak bisa. Kecuali mungkin anaknya atau siapa yang ada apa ikut streaming, dia ikut lihat. Tapi ada yang banyak. Nah, sehingga mereka kan yang kalau hari biasa, minggu biasa tidak ada ini, kan mereka datang ke gereja, ikut mempersembahkan, mengembalikan perpuluhan dan lain-lain. Itu mereka persembahkan. Nah, sekarang kan tidak bisa. Mereka juga mau transfer lewat BRI ya tidak bisa, apalagi pakai barcode QR juga tidak bisa. Itu secara manusia memang persembahan gereja akan sangat menurun. Itu secara manusia. Tapi waktu saya kontrol, saya tiap bulan mesti ngontrol lewat laporan. Puji Tuhan, enggak turun. Bahkan ini perlu buat kita semua. Bahkan apa? Bahkan apa? Naik. Waktu saya melihat, saya berkata, Tuhan, Kau luar biasa. Saya sampai mau meneteskan air mata. Saya tadinya berpikir, wah ini berkat-berkatnya dikurangi kabeh wae. Dikurangi berapa puluh persen. Tadinya saya sudah berpikir seperti itu. Karena di mana-mana saya dengar, waduh berkatnya turun. Tapi begitu saya lihat, sehingga saya cuma bisa bersyukur. Tapi bukan berarti kita terus sekarang kita tidak perlu bergumul lagi, enggak. Sebab kita perlu, itu Tuhan beri untuk. Ya, Tuhan berkati kan senang. Tapi Tuhan berkata diberkati untuk. Nah, ini. Ya. Jadi berkat. Ya, jadi berkat. Kita kirimkan kemana. Jadi berkat. Ya. Tidak jadi kedung. Kedung itu daerah air yang mulek gitu. Tapi harus mengalir terus. Wah, puji Tuhan, saya bersyukur. Maka kita patut semua bersyukur, dan mari kita belajar dari Rasul Paulus yang sudah kita ikuti teladannya, dan kita beruntung sekali. Ya, kiranya Tuhan memberkati melalui firman Tuhan ini, dan biar negara kita melalui ini tertolong. Melalui doa-doa kita dan pergumulan kita, Tuhan berkati.